Mengisahkan ada seorang mahasiswa bernama Lely. Dia tinggal di Sumatera. Namun, dia memutuskan untuk dapat berkuliah di salah satu universitas di kota Yogyakarta. Lely sangat excited untuk bisa pergi ke kota Yogyakarta untuk melanjutkan pendidikannya. Ketika sudah dinyatakan lulus dari SMA, ternyata terjadi pandemi virus corona. First case of coronavirus is worrying news. Like this could be a global epidemic. Mengikuti ujian nasional akan ditunda. Maka dengan hal tersebut, dia memutuskan untuk mengikuti perkuliahan secara daring dari rumahnya. Sama juga dengan Gaby. Dia tinggal di Kalimantan Timur dan memutuskan untuk berkuliah di salah satu universitas yang ada di kota Yogyakarta. Gaby juga sangat excited untuk bisa pergi ke kota Yogyakarta dan melanjutkan pendidikannya. Namun, pada saat itu terjadi pandemi virus corona yang mana mengharuskan untuk melakukan pembelajaran daring. Maka dengan itu, Gaby memutuskan untuk mengikuti perkuliahan secara daring dari rumahnya. Perkuliahan secara daring menjadi metode belajar yang sedang dilakukan saat pandemi seperti ini. Karena untuk meminimalisir penyebaran virus COVID-19. Pada suatu hari, ada mata kuliah Suster Leonora. Dan pada minggu lalu, Suster Leonora mengatakan jika akan membagi kelompok belajar untuk mata kuliahnya. Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Selamat pagi, Suster. Kabar baik. Kabar saya. Suster gimana kabarnya? Kabar saya baik. Puji Tuhan. Kabar anak-anak baik. Dan bagaimana, sudah sarapan semua? Apakah ada yang di puasa hari ini ya? Enggak, Sus, nggak ada yang puasa nih. Tapi belum sarapan. Nggak sempet sarapan, Sus. Bangunnya kesiangan. Aduh, jangan ya. Mulai besok semua pada sarapan yuk. Supaya bisa mengikuti perkuliahan Suster. Baik, Sus. Baik, kalau begitu sesuai dengan rencana saya di minggu lalu, saya akan membagikan kelompok supaya ketika saya memberikan tugas, semua jangan pada ribut, semua sudah tidak mencari-cari kelompoknya. Dan sekarang saya akan membagikan kelompok. Baik, Sus. Oke, Suster.
Saya sudah buatkan kelompok berdasarkan NIM ya, dan saya akan membacakan anggota kelompoknya, dan saya akan membagikan kelompok 1 itu ada Bernadetta Lili, 2 ada Fonda Mega Mahilda, yang ketiga ada Gabriela Aprilia Tumewu, yang keempat ada Catherine Juliani Ningsi. Apakah ada semua di sini? Baik, karena sudah mendapat kelompok semua, saya akan memberikan tugas untuk kalian diskusikan. Tugasnya itu tentang optimis dan harapan. Silakan kalian join di breakout room sesuai dengan kelompok ya. Sekarang silakan diskusi. Oke, suster. Berarti satu kelompok ini kelas ini dong ya. Kelompok kecil. Iya, kelompok kecil. Jadi sekarang kalian bentukkan kelompok ya. Sudah boleh mulai diskusi nih. Udah, ayo. Oke deh. Jadi kalian udah pada buka handout yang dibagiin sama suster belum? Udah ada Bel. Belum semua dibaca deh. Udah sekilas. Bahasa Inggris ya handoutnya. Iya. Waduh, angel. Udah buka bareng-bareng aja yuk. Sama diterjemahin dikit-dikit juga aja. Meskipun minim ya pengetahuan saya tentang bahasa Inggrisnya. Tapi coba yuk. Apa Fon? Nggak kedengaran suaramu. Apa Fon? Ya udah, ayo kita ini ya. Hilang Lel ini. Ini kita bahas bareng-bareng sama diterjemahin sedikit-sedikit. Sedikit demi sedikit. Leli hilang kemana ini? Loh. Gaby, diam aja tuh Trin. Ada masalah sama jaringan kok. Kok Gaby diam? Makanya itu. Kan dinamikanya jadi kurang lancar. Iya nih, jadi kurang maksimal kita membahas materinya. Berarti mereka ada kendala nih sama jaringannya. Jadi, nah kan? Gaby keluar, keluar. Gimana nih Tren? Tuh, masuk lagi. Halo. Masih connecting sih. Ya udahlah, nggak apa-apa. Kita coba diskusi lewat WA grup aja. Mau pakai WA aja. Ini deh. Yups. Buat Trin grupnya. Oke.
teman-teman, apa kabar hari ini? Terbaik. Luar biasa, Suster. Luar biasa ya, Mantap. mantap. Bagaimana dengan tugas yang Ibu berikan? Apakah sudah selesai? Hari ini kita akan mempresentasikan dari Sudah. kelompok 1. Sudah siap? Sudah. Bagaimana Leli, sudah siap? Iya, Suster. Ya, mulai dari siapa ya? Baik, dari saya. Selamat pagi semuanya. Sekarang kelompok kami akan mempresentasikan mengenai optimis dan harapan. Next. Nah, jadi optimis itu memiliki lawannya, begitu ya. Lawannya yaitu pesimis. Nah, optimis memiliki rasa percaya diri yang umum tentang masa depan yang dicirikan oleh harapan yang luas bahwa hasilnya cenderung positif. Nah, sedangkan pesimis itu memiliki rasa keraguan dan keraguan yang digeneralisasi, ditandai dengan antisipasi mereka terhadap hasil yang negatif. Nah, jadi kita bisa melihat ya perbedaan antara keduanya. Jadi lebih baik menjadi optimis atau pesimis nih. Next. Nah, apa sih kelebihan dari optimis itu? Kelebihan dari optimis yaitu yang pertama, orang yang optimis mengalami lebih sedikit kesusahan daripada orang pesimis ketika menghadapi kesulitan dalam hidup mereka. Lalu yang kedua, optimis beradaptasi lebih baik untuk peristiwa negatif. Lalu yang ketiga, optimisme melindungi ibu baru dari depresi setelah kelahiran dari mereka. Yang keempat, orang yang optimis tidak cenderung menggunakan penyangkalan. Lalu yang kelima, optimis mengerahkan upaya lebih terus-menerus dan cenderung tidak menyerah. Lalu yang keenam, orang yang optimis melaporkan lebih banyak perilaku yang meningkatkan kesehatan. Dan yang terakhir, optimis tampaknya lebih produktif di tempat kerja. Selanjutnya, strategi melawan pesimis. Yang pertama itu memperdebatkan strategi, dan yang kedua mengubah dan memantau gaya penjelasan. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini ada tabel gaya penjelasan optimis dan pesimis. Nah, di sini ada peristiwa yang ditulis dan bagaimana sikap orang yang optimis dan juga orang yang pesimis. Nah, di peristiwa pertama ialah acara yang bagus. Ya, misalnya melewati ujian. Orang yang optimis pasti akan berpikir saya telah melakukan pekerjaan yang hebat gitu. Saya berbakat dan lain sebagainya. Tapi orang yang pesimis pasti akan berpikir tidak tahu bagaimana ini terjadi. Itu pasti hanya keberuntungan gitu. Atau dia ragu gitu dengan atau tidak percaya dengan hasil yang dikerjakan gitu. Yang peristiwa kedua adalah peristiwa buruk, yaitu misalnya gagal ujian. Nah, orang yang optimis akan memiliki pemikiran yang ujian pertanyaan yang sederhana itu mengerikan gitu. Atau tidak masalah, saya akan melewatinya lain kali. Tapi kalau orang yang pesimis pasti memiliki pemikiran yang ini semua salahku gitu. Aku belum mempersiapkannya dengan baik. Kalau orang yang pesimis ini bisa dikatakan dia lebih cenderung
menyalahkan dirinya sendiri gitu. Next. Mengapa menjadi pesimis itu baik? Ada kalanya pesimisme dapat berbuat lebih banyak untuk memastikan keselamatan hidup Anda. Pemikiran optimis dikaitkan dengan meremehkan resiko. Ini menurut Peterson dan Park 2003. Sehingga optimis lebih mungkin untuk mengambil bagian dalam kegiatan berisiko tinggi. Selanjutnya. Nah, selanjutnya itu bagaimana tentang harapan? Harapan merupakan konstruksi yang erat kaitannya dengan optimisme. Meskipun keduanya tidak identik, tapi menurut Ricky Steiner menggambarkannya sebagai kemampuan untuk mengkonseptualisasikan tujuan, menemukan jalur menuju tujuan ini. Meskipun ada hambatan dan memiliki motivasi untuk menggunakan jalur tersebut. Menurut Lopez et al. 2004. Selanjutnya, nah, apakah ada harapan? Sederhananya, kita merasa penuh harapan jika kita tahu apa yang kita inginkan, dapat memikirkan berbagai cara untuk sampai ke sana, dan mulai untuk terus berjalan. Selanjutnya, harapan membawa banyak manfaat. Misalnya, kita tahu bahwa harapan itu melindungi diri dari campur tangan, pikiran yang mencela diri sendiri, dan emosi negatif, dan sangat penting untuk kesehatan psikologis. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Dan sekarang saya akan bertanya, mungkin ada pengalaman dari teman-teman, mungkin Leli atau Gaby, untuk membagikan pengalaman tentang optimis dan harapan ini. Waduh, apa ya, Suster? Saya mengambil contoh pengalaman saya minggu lalu saja saat saya tidak bisa mengikuti diskusi di Zoom dengan baik. Itu sebenarnya saya mengalami sedikit gangguan kendala jaringan karena saya tinggalnya itu di tengah-tengah perkebunan tebu gitu, di mana tower sinyal itu hanya ada sedikit, hanya ada 2. Dan itu letaknya jauh dari perumahan. Nah, maka dari itu sinyal saya itu tidak stabil dalam mengikuti kuliah daring kemarin. Nah, saat saya keluar masuk Zoom itu, saya berusaha untuk pergi ke dekat tower agar mendapatkan sinyal yang baik, agar bisa ikut berdiskusi bersama teman-teman sekelompok saya. Nah, di situ karena saya optimis itu, saya tuh bisa mengalami sedikit kesusahan. Saya itu nggak memikirkan tentang kesusahannya tersebut karena saya optimis, saya memiliki harapan untuk tetap bisa ikut berdiskusi di dalam Zoom meeting dan melalui WA group. Jadi saya itu mengibaratkan sebuah kesusahan itu, jika orang pesimis yang melihatnya itu menjadi sebuah kesusahan gitu ya. Namun saya saat itu menjadi orang yang optimis, maka dari itu saya menjalani itu semua, tidak merasa kesulitan atau kesusahan gitu. Jadi kayak enjoy aja, kayak oh ya udah, ini resiko saya tinggal di tengah-tengah perkebunan tebu, jadi oke, saya akan tetap optimis dalam mengikuti perkuliahan daring ini dengan segala kesulitannya. Begitu. Baik, Suster, izin sharing. Saya memiliki pengalaman yang sama juga seperti Leli. Pada pertemuan minggu lalu, saya mengalami kendala jaringan
Sehingga ketika waktu diskusi saya terpental dari Zoom. Kalau dari saya masalahnya itu karena kartu kartu yang saya gunakan, jaringan itu tidak stabil dengan tempat saya tinggal. Jadi di daerah sini jaringannya itu akan mendapat jaringan internet yang stabil jika menggunakan kartu Telkomsel. Sementara di HP saya menggunakan kartu Tri. Jadi karena saya sadar akan tanggung jawab saya sebagai seorang mahasiswa, saya tidak mungkin menyerah begitu saja gitu, tidak mencari akal bagaimana untuk kembali lagi. Maka dari itu saya pergi ke counter untuk membeli kartu perdana lain yang sesuai dengan sesuai dengan daerah tempat tinggal saya, akses jaringan yang bagus gitu. Karena saya optimis, maka saya berusaha, saya tidak menyerah gitu saja untuk bisa bagaimana caranya saya bisa kembali mengikuti perkuliahan dengan baik tanpa ada gangguan lagi. Baik, terima kasih Leli dan Gaby sudah membagikan pengalaman, dan harus kita tetap untuk optimis ya, untuk mencari apa yang kita cita-citakan. Dan saat ini dalam menghadapi masa pandemi ini, kita semua merasa kekhawatiran pasti ya. Namun kita juga mampu untuk menciptakan dan menumbuhkan harapan. Nah, harapan ini akan mampu melahirkan sikap optimis dalam diri kita, sehingga sesulit apapun yang kita alami, situasi apapun yang kita hadapi, pasti ada jalan keluarnya. Dan harapan besar itu adalah agar pandemi ini segera berakhir ya, segera berakhir sehingga sekolah bisa dibuka, lalu belajar bertatap muka, serta kita bisa berdinamika bersama dengan teman-teman di kelas. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan hasil diskusi dengan baik. Profisiat untuk teman-teman. Semoga kita tetap berusaha, tetap optimis dalam diri kita. Terima kasih. Baik, Suster.